Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dengan anggota Anissa Hayatunufus, Citra Risano Fitriani, Dede Erti Sulasi, Elsa Rezeki Tamia, Hanita Lentaria, dan Irfan Trias Putra. Nah, di sini yang pertama ada hubungan laba rugi dan neraca. Dalam teori akuntansi dikenal dua pendekatan dalam menilai hubungan antara neraca dan laporan laba rugi. Nah, yang pertama ada pendekatan artikulat. Pendekatan artikulat ini artinya laporan laba rugi dianggap sebagai subklasifikasi dari perubahan modal. Yang kedua ada pendekatan non-artikulat. Nah, sementara yang pendekatan non-artikulat ini, neraca dan laporan laba rugi ini secara sistematis independen satu sama lain. Nah, dalam pendekatan articulate ada dua konsep. Yang pertama, konsep revenue expense approach. Nah, konsep revenue expense approach ini, laporan laba rugi dianggap laporan yang paling utama. Semua transaksi dianggap sebagai post revenue dan expense. Semua transaksi dianggap sebagai pengakuan laba matching. Nah, pengakuan laba dan alokasi ke laporan laba rugi. Nah, sedangkan konsep yang kedua adalah konsep asset liability approach. Nah, di sini pendekatan ini lebih menganggap bahwa langkah pertama bukan mengukur laba, tetapi mengukur harta dan kewajiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep matching. Menurut teori matching konsep, maka biaya harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan. Dalam hal sukar melakukan matching, maka pembebanan harus dilakukan secara rasional dan sistematis. Berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya dan prinsip matching dikenal dua konsep berikut, yaitu yang pertama direct atau product matching. Konsep ini adalah konsep yang mengabaikan beberapa masalah, antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung depan produk itu, sehingga dalam konsep ini semua biaya lain di luar biaya produk atau jasa itu dianggap sebagai aktiva yang dialihkan ke periode yang akan datang. Yang kedua, indirect atau periode matching. Di sini, matching dilakukan antara hasil yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode di mana digunakan bukan berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran. Ini disebut biaya periodik. Saya di sini akan membacakan slide 4, yaitu definisi hasil biaya dan laba. Yang pertama, hasil. Hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa. Definisi ini menggunakan pendekatan revenue expense. Yang kedua, biaya. Menurut Komite on Terminologi adalah semua biaya yang telah dikeluarkan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Biaya biasanya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, biaya yang dibutuhkan dengan penghasilan pada periode tertentu. Yang kedua, biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan dengan penghasilan. Yang ketiga, biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode manapun. Yang ketiga, gain dan loss. Gain adalah naiknya nilai ekuitas dan transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dan transaksi kejadian lainnya yang berpengaruh entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik. Yang kedua, loss, rugi. Loss adalah turunnya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dan dari seluruh transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama periode tertentu kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik. Yang keempat yaitu adalah laba rugi. Menurut Komite on Terminologi, laba adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dan penghasilan atau penghasilan operasi.
Menurut APB, sebagai kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Definisi pertama dapat dilihat dengan jelas bahwa definisi itu condong pada pendekatan revenue expense, sedangkan definisi kedua condong kepada asset liability. Kasus laporan keuangan yang terjadi pada Garuda Indonesia. Kementerian Keuangan telah menemukan adanya dugaan laporan keuangan yang tidak sesuai standar pada Garuda Indonesia. Kementerian Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO Internasional terkait dengan laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda Indonesia. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan bahwa hasil pertemuan dengan KAP disimpulkan bahwa adanya audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan pihak OJK terkait dengan penetapan sanksi yang akan diterima oleh KAP tersebut yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Saya Hanita Antaria akan melanjutkan presentasi kita pada kali ini. Pada tanggal 18 Juni 2019, pihak Bursa Efek Indonesia masih menunggu keputusan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. BEI selaku otoritas pasar modal masih menunggu keputusan final dari pihak OJK terkait sanksi apa yang harus dikenakan kepada pihak Garuda Indonesia. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi secara intens dengan pihak OJK. Namun, BEI masih belum menjelaskan lebih lanjut dan lebih lengkap terkait langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan terhadap pihak Garuda Indonesia. Dan pada tanggal 28 Juni 2019, akhirnya pihak Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Selain pihak Garuda Indonesia, pihak akuntan publik juga dikenakan sanksi akibat hal tersebut. Di antaranya akuntan publik Kasner Sirumapea dan kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan entitas anak tahun buku 2018. Nama saya Irfan Tiras Putra. Di sini saya akan menjelaskan slide yang berisi tentang sanksi yang diberikan kepada Garuda Indonesia. Yang dalam kasus laporan keuangan di Garuda Indonesia ini, yang pertama untuk auditornya Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan atau 1 tahun. Selain itu OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan atau untuk membayar dendanya itu sebesar 100 juta rupiah. Lalu yang kedua, selain itu ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta rupiah. Selain itu juga masing-masing direksi juga diharuskan membayar 100 juta rupiah untuk kasus laporan tersebut. Nah, itu selain sanksi juga dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta rupiah kepada maskapai berlambang burung Garuda tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.